Sobat bijak, saat kamu menapaki jalan spiritual, kamu pasti mendapati anjuran untuk mengasingkan diri dari keduniawian. Sayangnya, banyak yang menyalahartikan itu sebagai ketidakterlibatan dalam aktivitas duniawi. Maka pahamilah, saat seseorang menjauhkan diri dari aktivitas duniawi hanya karena dia tak suka atau tak mau terlibat dalam kesibukannya, itu bukan mencerminkan spiritualitas, melainkan ekspresi dari rasa malas. Atau ia menjauh dari aktivitas itu karena dia merasa penat, kewalahan, atau muak terhadap segala macam intrik dan konflik di dalamnya. Itu juga bukan cerminan spiritualitas, melainkan sekedar kekecewaan dan pelarian. Apalagi saat seseorang menolak aktivitas duniawi itu karena takut dosa atau merasa terkekang oleh suatu dogma, sementara dalam lubuk hatinya ia penasaran dan mendambakannya, juga menyesal karena tak bisa menikmatinya. Itu pun tidak mencerminkan spiritualitas yang sesungguhnya, melainkan suatu kemunafikan. Karena itu, pahamilah, selagi kita hidup sebagai manusia di dunia ini, adalah mustahil menghindari aktivitas duniawi. Tapi hanya karena kita terlibat dalam keduniawian itu, bukan berarti kita tidak bisa mengalami rohani. Karena untuk mengalami rohani, bukan aktivitasnya yang harus dihindari, melainkan gejolak psikologis kita terhadap aktivitas itu. Dengan kata lain, yang perlu ditiadakan adalah kesannya, bukan aksinya. Karena kesan-kesan itulah yang akan membekas pada lapisan badan mental kita, sebagai memori atau residu dari aksi-aksi kita, sebagai jejak karma yang membelenggu kita dalam samsara, menghambat kita mengalami santosa dan moksa. Saat seseorang dengan sadar melakukan setiap aksinya secara total, memusatkan perhatiannya dan hadir seutuhnya dalam aktivitas yang tengah ia jalankan, tanpa terlibat atau terikat secara psikologis terhadap aktivitas itu, tiada menghiraukan pujian atau cercaan, bukan karena tergiur suatu imbalan atau gentar oleh ancaman. Intinya, tiada terseret dalam apapun bentuk konflik batin. Di saat-saat semacam itulah dia benar-benar terbebas dari kesan keduniawian, dan itulah yang dimaksud sebagai akarma oleh Sang Kresna dalam Bhagavad Gita. Dan kala itu